Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Wanita yang hamil lalu suaminya meninggal dunia. Kapan masa iddahnya? Kapan dia boleh menikah? Hadis ini yang diriwayatkan Sulaiman bin Yasar, seorang tabi'in, dalam kitab Sahih An-Nasa'i 3512 akan menjelaskan tentang ini. Anna Abu Hurairah wa Ibn Abbas wa Abu Salama bin Abdurrahman tadhakaru iddat al-mutawaffa anha zawjuha tada'u 'inda wafati zawjiha. Bahwasanya Abu Hurairah, Ibn Abbas dan Abu Salama bin Abdurrahman, mereka berdiskusi tentang masa iddah wanita yang suaminya meninggal dunia dan dia melahirkan, dia hamil, kemudian dia melahirkan, kapan masa iddahnya? Faqala Ibnu Abbas, ta'taddu akhir ajalain. Wanita yang hamil itu masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari atau saat dia melahirkan. Waqala Abu Salamah, adapun Abu Salamah mengatakan, bal tahillu hina tadha. Tidak. Dia halal. Dia masa iddahnya berakhir ketika sudah melahirkan, sudah berakhir itu. Waqala Abu Hurairah menyatakan dengan pendapatnya, ana ma'a ibni akhi. Aku bersama, pendapatku adalah seperti pendapat anak saudaraku ini, yaitu Abu Salamah bin Abdurrahman. Farsalu ila Ummi Salamah. Lalu mereka mengutus seseorang menemui Ummu Salamah, zaujin Nabi, istri daripada Nabi SAW, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Faqalat, lalu Ummu Salamah berkata, wada'at Subai'ah al-Aslamiyah ba'da wafati zawjiha biyasir. Subai'ah al-Aslamiyah melahirkan setelah kematian suaminya. Fastaftat, nah setelah kematian suaminya dia melahirkan, ya setelah kematian suaminya kemudian dia melahirkan, tidak lama kemudian dia minta fatwa kepada Rasulullah SAW. Fastaftat, minta fatwa, bertanya kepada Rasulullah SAW. Fa'amaraha an tatazawwaj, maka Rasulullah menjawab, hendaklah dia menikah, yaitu masa iddahnya itu setelah dia melahirkan langsung boleh menikah. Kita membaca penjelasan hadis ini. Syara Allah Ta'ala al-iddah lil mar'ah. Allah SWT mensyariatkan masa iddah bagi wanita, allati tufiya anha zawjiha, yang suaminya meninggal, li hikamin wa asbabin katsira. Menentukan masa ini, iddah ini Allah SWT adalah untuk suatu hikmah dan sebab-sebab yang banyak sekali. Amin ahammi hadhihi al-hikam wal asbab istibra'u ar-rahim. Di antara hal yang paling penting, hikmah dari masa iddah wanita yang hamil ini adalah rahim yang dijelas siapa ayahnya dari rahim yang dia kandung. Fa idza kanat tilkal mar'ah hamilan, jika wanita itu hamil, thumma wada'at, lalu dia melahirkan, wada'at hamlaha, faqad halat lil azwaj, maka seketika itu dia boleh, setelah melahirkan dia boleh menikah. Wantahat iddatuha, berakhir masa iddahnya. Wa bihadzal hadis, dalam hadis ini, yukhbiru Sulaiman bin Yasar. Sulaiman bin Yasar seorang tabi'in mengkhabarkan, anna Abu Hurairah, bahwasanya Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah itu? Wa huwa Abdurrahman. Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi Al-Yamani radhiyallahu anhu. Wa huwa min aktsari as-sahabah hifdhan wa riwayatan li ahadits an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang terbanyak hafalannya, periwayatan hadis-hadis Nabi yang terbanyak adalah sahabat Abu Hurairah. Yang pertama, sahabat Abu Hurairah atau Abdurrahman, nama aslinya adalah Abdurrahman radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Wa Abdullah bin Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, yaitu ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa turjumanul Quran, ahli Quran. Yang kedua, ya. Yang ketiga, wa Abu Salamah bin Abdurrahman. Yang bertemu di sini adalah Abu Salamah.
bin Abdurrahman. Siapa Abu Salamah? Wa ibn Auf. Ia adalah putra dari sahabat Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf al-Qurashi az-Zuhri wa kana min afadhil Quraisyin wa ibadihim wa fuqa'i ahli Madinah wa zuhadihim. Seorang ahli fikih kota Madinah. Sahabat Abu Salamah ini, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf ini, seorang zuhud ya. Tadzakaru fima bainahum, mereka saling berdiskusi di antara mereka. Tentang apa? Iddatal mutawaffa anha zawjuha. Seorang wanita yang wafat dan dia hamil. Ay al-mar'ah allati mata anha zawjuha kam tamkuthu fi iddatiha. Wa dhalika 'indama tada ay hamlaha. Yaitu wanita yang kematian suaminya dan ketika itu dia hamil dan melahirkan. Inda wafati zawjiha, dan suaminya meninggal dunia tatkala dia melahirkan itu. Ai ba'da wafati zawjiha. Faqala Abdullah bin Abbas, maka Abdullah bin Abbas menjawab, ta'taddu akhiral ajalain, ai aqsahuma wa ab'aduhuma min arba'ati ashhurin wa ashra ayyam aw wad'i alham, yaitu 4 bulan 10 hari atau ketika dia melahirkan. Waqala, siapa yang paling, ya dari keduanya ini yang paling jauh, paling lama, ya gitu ya. Waqala Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Abu Salamah Abdurrahman bin Auf, putra daripada sahabat Rasulullah Abdurrahman bin Auf mengatakan, bal tidak, tahillu lil azwaj wa tantahi iddatuha, dia sudah halal, boleh dia menikah, masa iddahnya berakhir ketika dia melahirkan anaknya. Khina tada hamlaha wa yanzilu janinuha, ketika janinnya sudah keluar dari rahimnya, maka dia halal untuk menikah lagi. Waqala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah pun mengatakan, ana ma'a ibni akhi, pendapatku sama dengan ibnu akhi, ay ma'a Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf, itu pendapatku sama dengan Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Wa uwafiquhu, aku menyepakati pendapatnya, fi ra'yihi wa qawlihi. Farsalu rajulan, maka mereka bertiga mengutus seseorang untuk bertanya, yaitu namanya adalah seorang namanya Quraib Maula Ibnu Abbas, ila Ummi Salamah zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menemui Salamah radhiyallahu anha, istri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ummul mu'minin, Salamah adalah ummul mu'minin radhiyallahu anha. Fasalaha Quraib an iddati al-mutawaffa anha zawjuha. Maka Quraib bertanya kepada Salamah tentang masa iddah wanita yang kematian suaminya. Waqad wada'at hamlaha, dan dia telah melahirkan anaknya. Kapan masa iddahnya? Faqalat Salamah mujiba anis su'al, maka dia pertanyaan daripada Quraib tadi oleh Salamah. Wada'at Subai'ah al-Aslamiyah ay hamlaha. Subai'ah al-Aslamiyah melahirkan ba'da wafati zawjiha, setelah kematian suaminya, itu namanya Sa'ad bin Khawlah. Wa kana qad mata bi Makkah, yang mati di kota Makkah. Biyasir binahwi isrina lailan, itu sekitar 20 hari ya, kematian 20 hari suaminya meninggal dunia, dia kemudian melahirkan. Fastaftat, maka dia minta fatwa kepada Rasulullah SAW, bertanya kepada Rasulullah SAW, an tatazawwaja ba'dama wada'at hamlaha, apakah boleh setelah melahirkan menikah? Fa'amaraha Rasulullah SAW an tatazawwaj, maka Nabi SAW memerintahkan untuk menikah. Wa tankiha man tasha, menikahi siapa yang kendaki, mimman yataqaddam li khidbatiha, lianna halal, boleh menikah dengan siapa yang meminangnya, karena dia halal ya, lil azwaj, untuk menikah. Fa ajabat Salamah radhiyallahu anha bi anna sunnah ya maqalahu Abu Hurairah wa Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, yaitu pendapat yang benar kata Salamah adalah pendapat Abu Hurairah dan Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, yaitu setelah melahirkan boleh untuk menikah. Wa amma Ibnu Abbas, adapun pendapat Ibnu Abbas, falallahu akhbara bima ya'lam, mungkin dia menghabarkan dengan apa ilmu yang dia ketahui, au ma fahimahu min ayatil Quran, yang dia pahami dari ayat Quran, kama fi riwayatil muttafaq 'alaiha anau ihtajja biqauli, sebagaimana dalam hadis yang lain atau dalam riwayat yang lain, dia berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala
dalam surat Al-Baqarah ayat 234. Walladzina yutawaffawna minkum, dan mereka yang diwafatkan dari kalian, wa yadharuna azwaja, mereka meninggalkan istri-istri, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. Maka istrinya menunggu 4 bulan 10 hari. Dan mereka yang diwafatkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan istri, maka para istri menunggu 4 bulan 10 hari. Surat Al-Baqarah ayat 234. 4 bulan 10 hari baru boleh menikah tatkala istri suaminya meninggal dunia, ya, menanti masa iddah. Wa anna Abu Salamah qala lahu ya Ibn Abbas, aqala Allahu akhir al-ajalain ara'aita law madat arba'atu ashhur wa ashra wa lam tada atatazawwaj. Dan Abu Salamah berkata kepada Abdullah bin Abbas, wahai Ibn Abbas, ketika dia berpendapat 4 bulan 10 hari bagi wanita yang melahirkan dan suaminya meninggal dunia, dia harus menunggu masa iddah 4 bulan 10 hari. Maka Abu Salamah bertanya, wahai Ibn Abbas, aqala Allah, apakah Allah berfirman akhiral ajalain, yaitu 4 bulan 10 hari, gitu ya. Ara'aita law madat arba'atu asyhur wa asyra, apakah Allah berfirman harus nunggu 4 bulan 10 hari, atau yaitu setelah melahirkan, ya, akhir yang masa yang lama. Walam tada atatazawwaj, kata Abu Salamah, apakah setelah berlalu 4 bulan 10 hari dan dia masih wanita itu belum melahirkan, apakah dia boleh menikah? Farsalu ila Ummi Salamah fa akhbarathum bi khabar Subai'ah al-Aslamiyah. Maka mereka mengutus seseorang untuk bertanya kepada Ummu Salamah setelah berbeda pendapat ini. Wafil hadis, dalam hadis ini, anna iddatul hamil allati tufiya anha zawjuha an tada hamlaha, yaitu masa iddah wanita yang hamil yang suaminya meninggal dunia adalah dia melahirkan, itulah masa iddahnya. Wa fihi mudarasatul ilm wa mudzakaratuhu. Jadi ini 3 orang, ya, Abu Hurairah, Abu Salamah, dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mereka berdialog, mereka berdiskusi tentang ilmu. Wa fihi ar-ruju' ila al-ulama 'inda al-ikhtilaf. Ketika terjadi perselisihan pendapat, mereka bertanya kepada orang yang tahu. Yang orang yang tahu adalah keluarga Nabi, bertanya kepada Ummu Salamah. Maka di sini pelajaran, hendaknya bertanya kepada para ulama ketika terjadi masalah perselisihan. Wa fihi fadlu Ummu Salamah radhiyallahu anha. Di sini terdapat juga keutamaan dari istri Rasulullah SAW, Ummu Salamah. Wa bayanu ilmiha, dan keutamaan bagaimana Ummu Salamah ini mempunyai ilmu. Ya. Inilah hadis yang kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, hadis tentang masa iddah wanita yang hamil dan suaminya meninggal dunia. Semoga bermanfaat.